Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Purwana Suandari, nomor absen 17 dengan NIM 21170511232. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 2 yaitu penggabungan usaha. Expansion atau perluasan usaha dianggap sebagai tujuan entitas untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Perluasan usaha dapat dilakukan secara internal, yaitu membangun fasilitasnya sendiri, maupun eksternal, mengambil alih kendali atas perusahaan lain dalam penggabungan usaha. Penggabungan usaha atau business combination adalah salah satu bentuk perluasan usaha secara eksternal. Tujuan usaha adalah penyatuan entitas-entitas bisnis yang sebelumnya terpisah untuk meningkatkan profitabilitas. Motivasi ekonomi yang mendasari perluasan eksternal dibandingkan perluasan internal, yaitu yang pertama, keunggulan biaya. Yang kedua, memperkecil keterlambatan operasi. Yang ketiga, menghindari pengambil alihan. Yang keempat, akuisisi aktiva tak berwujud. Yang kelima, memperoleh keuntungan pajak. Bentuk-bentuk penggabungan usaha. Yang pertama ada merger. Merger merupakan penggabungan usaha di mana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai perusahaan yang bergabung dan perusahaan lainnya akan dibubarkan. Yang kedua ada konsolidasi. Konsolidasi merupakan penggabungan usaha di mana kedua perusahaan melakukan penggabungan usaha dan langsung dibubarkan. Dan aset serta kewajiban dari kedua perusahaan akan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk. Yang ketiga ada akuisisi. Akuisisi merupakan penggabungan usaha di mana suatu perusahaan memperoleh pengendalian operasional atas fasilitas produk entitas lain dengan memiliki mayoritas saham berhak suara beredar. Konsep akuntansi untuk penggabungan bisnis. Akuntansi untuk penggabungan usaha merupakan salah satu area yang kompleks dan kontroversial. Penggabungan usaha melibatkan transaksi keuangan yang luar biasa besarnya, kerajaan bisnis, cerita sukses dan keberhasilan seseorang, eksekutif yang jenius, dan kegagalan manajemen. Akuntansi untuk penggabungan usaha ada dua metode, yaitu metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest method. Yang kedua ada metode pembelian, yaitu purchase method. Karakteristik dari metode penyatuan kepemilikan, yaitu yang pertama, mempergunakan nilai buku historis pada saat penggabungan. Yang kedua, tidak ada perubahan kepemilikan. Yang ketiga, tidak adanya goodwill. Yang keempat, tidak adanya beban amortisasi. Yang kelima, labanya besar. Karakteristik dari metode pembelian yaitu yang pertama, mempergunakan nilai wajar pada saat penggabungan. Yang kedua, timbulnya perubahan kepemilikan. Yang ketiga, timbulnya goodwill. Yang keempat, timbulnya beban amortisasi. Yang kelima, labanya kecil. Akuntansi untuk penggabungan usaha menurut metode pembelian. Yang pertama, aktiva berwujud dan tidak berwujud yang dapat menentukan nilai wajar semua diidentifikasikan yang diperoleh dari kewajiban yang ditanggung. Yang kedua, nilai wajar untuk semua aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi ditentukan tanpa memperhatikan apakah aktiva dan kewajiban tersebut dicatat pada pembukuan perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga, memasukkan biaya langsung penggabungan sebagai tambahan nilai investasi. Yang keempat, biaya non langsung tidak menambah nilai investasi tetapi hanya sebagai pengurangan modal di sektor. Yang kelima, membandingkan biaya investasi dengan nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi. Yang keenam, hasil perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dialokasikan sebagai goodwill. Yang ketujuh, goodwill yang terjadi karena nilai investasi lebih besar daripada nilai aktiva bersih yang dapat diidentifikasi disebut sebagai goodwill wajar positif. Yang kedelapan, jika nilai investasi lebih kecil daripada nilai wajar aktiva yang dapat diidentifikasi, maka dialokasikan sebagai goodwill negatif. Yang kesembilan, goodwill positif dialokasikan sebagai goodwill-nya pada posisi aktiva dalam neraca. Goodwill negatif dialokasikan sebesar nilai wajar aktiva yang dibagi proporsinya selisih nilai investasi dengan nilai wajar dibebankan ke aktiva tidak lancar
dan dibebankan pada aktiva tidak lancar. Ilustrasi kasus yang pertama. Boulevard Corporation memperoleh aktiva bersih dari Construct Company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2000X8. Aktiva dan kewajiban Construct pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabel berikut. Boulevard Corporation membayar $400.000 tunai dan menerbitkan 500.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 per sahamnya dan nilai pasar $20 per saham untuk memperoleh aktiva bersih Construct Corporation. Diminta buatlah jurnal usaha pada pembukuan Boulevard Corporation pada tanggal 28 Desember 2000X8. Yang kedua, bagaimana hasil analisis usaha Boulevard Corporation dengan Construct Corporation sehubung dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Yang ketiga, susunan neraca Boulevard Corporation setelah penggabungan usaha. Pembahasan. Investasi dalam Construct Corporation adalah $1.400.000. Yang cashnya $400.000, saham biasa dengan nominal $500.000, tambahan modal disetor $500.000. Untuk mencatat 50 lembar saham biasa, nominal $10 ditambah kas $400.000 dalam penggabungan usaha untuk menentukan metode pembelian dengan Construct Corporation. Yang B, hasil analisis usaha Boulevard Corporation adalah yang pertama, dengan nilai membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih Construct Corporation, nilai investasi dalam Construct Corporation adalah $1.400.000, nilai wajar aktiva bersih Construct Corporation adalah $1.200.000, hasil perbandingannya adalah $200.000. Hasil perbandingan sebesar $200.000 tersebut di atas kata kunci sebagai niat baik. Yang ketiga, niat baik positif atau negatif. Jika dinilai dari investasi lebih besar dari nilai wajar aktiva, yaitu sebagai nilai baik positif. Goodwill positif akan dialokasikan ke dalam neraca pada proses sebagai berwujud nilai goodwill-nya. Yang C, neraca Boulevard Corporation pada tanggal 28 Desember sewaktu-waktu setelah penggabungan usaha, yaitu pada tabel berikut. Ilustrasi kasus kedua, yaitu Boulevard Corporation memperoleh aktiva bersih dari Construct Company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2000X8. Aktiva dan kewajiban Construct pada tanggal tersebut pada buku dan wajarnya ada sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel. Nah, Boulevard Corporation menerbitkan 4.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 per saham dan nilai pasar $20 per saham, dan juga memberikan pembayaran berjangka 5 tahun bunga 10% senilai $200.000 untuk memperoleh aktiva bersih dari Construct Corporation. Diminta buatlah jurnal pada pembukuan Boulevard Corporation pada tanggal 28 Desember 2000X8. Bagaimana hasil analisis usaha Boulevard Corporation dengan Construct Corporation sehubung dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Yang ketiga, susunan neraca Boulevard Corporation setelah penggabungan usaha. Pembahasan yang pertama, jumlah penggabungan Boulevard Corporation pada tanggal 28 Desember 2000X8 adalah investasi di Construct Corporation $1 juta, saham biasa $400.000, tambahan modal disetor $400.000, wesel bayar 10% dalam 5 tahun yaitu $200.000. Untuk mencatat penerbitan 400.000 lembar saham biasa ditambah wesel dalam penggabungan usaha menurut metode pembelian. Hasil analisis usaha Boulevard Corporation dengan Construct Corporation adalah yang pertama, dengan membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva yang didapat. Yang pertama, nilai investasi dalam Construct Corporation adalah $1 juta. Yang
Yang kedua, nilai wajar aktiva bersih Coastal Corporation adalah $1.200.000. Hasil perbandingan adalah $200.000. Hasil perbandingan sebesar $200.000 tersebut akan di atas kata kunci sebagai nilai baik. Yang ketiga, nilai baik positif atau negatif. Yang keempat, jika nilai investasi lebih kecil daripada nilai wajar aktiva bersih, maka kata kunci sebagai nilai baik positif. Yang kelima, goodwill negatif dialokasikan sebagai proporsi dan dibebankan pada aktiva tidak lancar. Yang keenam, proporsi nilai baik yaitu nilai goodwill dibagi total nilai wajar aktiva tidak lancar yaitu $200.000 dikali 100%, yaitu $200.000 dibagi $1.000.000 dikali 100% yaitu mendapatkan 20%. Yang ketujuh, pembebanan ke aktiva tidak lancar. Yang pertama ada tanah $100 dibagi $1.000 dikali $200 yaitu $20. Bangunan $500 dibagi $1.000 dikali $200 sama dengan $100. Peralatan 150 dibagi 1000 dikali 200 yaitu $70. Paten 50.000 dibagi 100 dikali 200 sama dengan $200. Alternatif lain ada di tabel ini. Susunlah neraca progres setelah pegang usaha. Bisa dilihat pada tabel berikut. Pengakuan dan pengukuran aktiva tidak berwujud selain goodwill. Aktiva tidak berwujud harus diakui sebagai aktiva yang tidak terpisah dari goodwill. Jika aktiva itu berasal dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, maka harus diakui sebagai aktiva yang terpisah dari goodwill hanya jika dapat dipisahkan, yaitu aktiva tersebut dipisahkan atau dibagi dari entitas yang diakuisisi dan dijual, ditransfer, disewakan atau ditukar. Aktiva yang tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan harus dimasukkan ke dalam goodwill. Contohnya, perusahaan yang diakuisisi akan memperoleh angkatan kerja yang layak, tetapi aktiva ini tidak dapat diakui sebagai aktiva tidak terwujud yang terpisah dari niat baik. Kontijen dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian. Pembayaran kontijen yang dapat ditentukan pada tanggal diakuisisi dicatat sebagai bagian dari biaya penggabungan. Pembayaran kontijen yang tidak dapat ditentukan pada tanggal diakui ketika kontijen diselesaikan dan pembayaran dapat diterbitkan. Apabila kontingensi melibatkan tingkat laba di masa depan, nilai pasar wajar dari pembayaran yang didistribusikan atau diterbitkan diakui sebagai biaya tambahan dari perusahaan yang diakuisisi. Apabila kontingensi didasarkan pada harga sekuritas, biaya yang tercatat pada perusahaan yang diakuisisi tidak berubah. Sebaliknya, jika kontijen diselesaikan, pembayaran tambahan yang didistribusikan dicatat pada pasar wajar. Kontroversi goodwill. IAAP mendefinisikan goodwill sebagai kelebihan biaya investasi terhadap nilai wajar aktiva yang diterima. Secara teoris, goodwill adalah ukuran nilai sekarang dari kelebihan laba di masa depan yang diproyeksi dari perusahaan yang bergabung terhadap laba normal perusahaan sejenis. Menurut FISB, statement nomor 142, goodwill tidak lagi diamortisasi untuk tujuan pelaporan keuangan. Ada juga kontroversi pajak penghasilan yang berkaitan dengan goodwill. Akuntansi internasional untuk goodwill. Di Amerika Serikat, perusahaan sudah lama mengeluh bahwa aturan akuntansi untuk amortisasi goodwill kurang menguntungkan dalam bersaing dengan perusahaan asing dalam mencari rekan merger. Pada beberapa negara, amortisasi goodwill boleh dikurangi untuk kepentingan pajak, sehingga periode amortisasi yang pendek lebih disukai. The North America Free Trade Agreement atau NAFTA meningkatkan investasi dan perdagangan antara Kanada, Meksiko, dan AS, dan juga meningkatkan perlunya harmonisasi standar akuntansi. IASB merupakan pengganti IASC, yaitu organisasi sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1973 untuk mengembangkan standar akuntansi internasional dan mempromosikan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Bersamaan dengan penerbitan IFRS 3 pada tanggal 31 Maret
2004, IASB merevisi International Accounting Standard atau IAS, penurunan nilai aktiva dan IAS aktiva tidak berwujud. Akuntansi untuk goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya. FASB secara dramatis mengubah akuntansi untuk goodwill dalam FASB Statement nomor 142. FASB tetap mempertahankan perhitungan dasar goodwill, tetapi standar-standar yang direvisi mengurangi banyak kontroversi yang terjadi sebelumnya. Menurut FASB Statement nomor 141 dan nomor 142, perusahaan mencatat goodwill tetapi tidak mengamortisasikannya. FASB mengharuskan perusahaan menilai goodwill secara periodik untuk penurunan nilainya. Penurunan nilai ini terjadi apabila nilai goodwill yang dicatat lebih besar dibandingkan nilai wajar. Menurut APBN Opinion nomor 17, perusahaan memperlakukan entitas yang diakuisisi sebagai entitas pelapor yang berdiri sendiri. FASB mengakui bahwa banyak entitas yang diakuisisi diintegrasikan ke dalam operasi pihak yang mengakuisisi. Menurut FASB, Statement 142, perusahaan akan melakukan goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya sebagai aktiva unit pelapor bisnis. Seperti yang diidentifikasikan menurut FASB, Statement nomor 131, pengungkapan tentang segmen perusahaan dan informasi yang berkaitan. Bentuk-bentuk hukum penggabungan usaha. Penetapan penurunan nilai goodwill menurut FASB Statement nomor 142 menetapkan dua proses, yaitu yang pertama, perusahaan harus membandingkan nilai yang tercatat dengan nilai wajar pada tingkat unit pelaporan bisnis. Nilai buku ini mencakup jumlah goodwill. Jika nilai wajar lebih kecil daripada nilai buku, maka perusahaan akan berlanjut ke langkah kedua, yaitu pengukuran kerugian penurunan nilai. Yang kedua, membandingkan nilai buku goodwill dengan nilai wajar. Jika nilai buku melebihi nilai wajar goodwill, perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai sebesar perbedaan atas selisih tersebut. Jumlah kerugian tersebut tidak dapat melebihi nilai buku goodwill. Perusahaan tidak dapat membalik kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Perusahaan harus menetapkan penurunan nilai goodwill setidaknya sekali dalam setahun. FASB Statement nomor 142 paragraf 28 mengharuskan penetapan penurunan nilai yang lebih sering jika setiap peristiwa berikut terjadi. Yang pertama, perubahan signifikan yang tidak diinginkan dalam faktor hukum atau iklim usaha. Yang kedua, tindakan atau penilaian yang tidak diinginkan oleh regulator. Yang ketiga, persaingan yang tidak diantisipasi. Yang keempat, kehilangan karyawan kunci. Yang kelima, ekspektasi yang mungkin terjadi bahwa unit pelaporan atau bagian unit pelaporan yang signifikan akan dijual atau dilepas. Yang keenam, pengujian untuk pemulihan kelompok aktiva yang signifikan menurut Statement 121 dalam unit pelaporan. Yang ketujuh, pengakuan kerugian penurunan nilai goodwill dalam pelaporan keuangan anak perusahaan yang merupakan komponen unit pelapor. Amortisasi vs non-amortisasi. Perusahaan harus mengamortisasi aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas selama umur manfaat tersebut. FASB mendefinisikan umur manfaat sebagai estimasi umur manfaat bagi entitas pelapor. Perusahaan harus mengamortisasi aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas selama estimasi terbaik atas umur manfaat tersebut. Perusahaan tidak akan mengamortisasi aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat yang dapat diestimasi. Jika aktiva tidak berwujud tersebut kemudian mempunyai umur manfaat yang dapat diestimasi, maka aktiva itu harus diamortisasi. Persyaratan pengungkapan. Catatan atas laporan keuangan perusahaan yang mengakuisisi harus mengungkapkan bahwa penggabungan usaha telah diperhitungkan dengan metode pembelian. Untuk akuisisi yang material, catatan atas laporan keuangan pada periode penggabungan harus mencakup informasi tambahan dengan dasar pro forma sebagai berikut. Yang pertama, hasil operasi periode berjalan seolah-olah perusahaan telah bergabung pada awal periode. Yang kedua, hasil operasi
operasi periode sebelumnya, seolah-olah perusahaan telah bergabung pada awal periode tersebut jika perusahaan menjanjikan laporan keuangan yang kooperatif. Persyaratan pengungkapan aktiva tidak berwujud. Untuk aktiva tidak berwujud yang diperoleh baik secara individu maupun kelompok aktiva, informasi berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada periode akuisisi. Yang pertama, untuk aktiva tidak berwujud yang dapat diamortisasi yaitu jumlah total yang dibebankan dan jumlah yang dibebankan ke setiap kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang kedua, jumlah setiap nilai residu yang signifikan dalam jumlah total dan dengan kelas aktiva tidak wujud utama. Yang ketiga, periode amortisasi rata-rata tertimbang dalam jumlah total dan dengan kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang kedua, untuk aktiva tidak berwujud yang tidak diamortisasikan, jumlah total yang dibebankan dan jumlah yang dibebankan ke setiap kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang ketiga, jumlah aktiva untuk penelitian dan pengembangan yang diperoleh dan dihapus pada periode itu serta pos terkait dalam pelaporan laba rugi di mana jumlah yang dihapus tersebut diagregasikan. Selanjutnya, informasi tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan atas pada catatan laporan keuangan selama setiap periode di mana laporan posisi keuangan disajikan. Yang pertama, untuk aktiva tidak berwujud yang diamortisasikan yaitu jumlah kotor yang tercatat dan akumulasi amortisasi dalam jumlah dan total dengan kelas aktiva tidak berwujud utama. Beban amortisasi agregat selama periode itu. Estimasi beban amortisasi agregat untuk masing-masing dari 5 tahun fisikal yang berurutan. Yang kedua, untuk aktivitas tidak berwujud yang tidak diamortisasikan, jumlah total yang tercatat pada jumlah tersebut yang tercatat untuk setiap kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang ketiga, perubahan jumlah goodwill yang tercatat selama periode berjalan mencakup jumlah agregat goodwill yang diperoleh, jumlah kerugian penurunan agregat yang diakui, jumlah goodwill termasuk keuntungan atau kerugian pelepasan sebagai unit pelapor. Selanjutnya, untuk setiap kerugian penurunan nilai yang diakui yang terkait dengan aktiva tidak berwujud, informasi berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang mencakup periode di mana kerugian penurunan nilai diakui. Yang pertama, di deskripsi mengenai penurunan nilai aktiva yang berwujud dan fakta-fakta serta situasi yang menimbulkan penurunan nilai. Yang kedua, jumlah kerugian dan penurunan nilai dan metode untuk menentukan nilai wajar. Yang ketiga, judul dalam laporan laba rugi atau laporan aktivitas di mana kerugian penurunan nilai diagregasikan. Yang keempat, jika memungkinkan, segmen di mana penurunan aktiva tidak wujud dilaporkan menurut statement 131. Selanjutnya, untuk setiap kerugian penurunan goodwill yang diakui, informasi berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang mencakup periode di mana kerugian penurunan nilai diakui. Yang pertama, deskripsi fakta-fakta dan situasi yang menimbulkan penurunan nilai. Yang kedua, jumlah kerugian penurunan nilai dan metode penentuan nilai wajar unit pelapor yang berkaitan. Apakah berdasarkan kutipan pasar, harga perusahaan yang dapat dibandingkan, nilai sekarang atau teknik penilaiannya, atau kombinasi dari semuanya. Yang ketiga, jika kerugian penurunan nilai yang diakui adalah estimasi yang belum final, maka fakta serta alasan untuk itu dan dalam periode selanjutnya, sifat jumlah dari setiap penyesuaian dan yang signifikan dibuat untuk estimasi awal kerugian penurunan nilai. Sekian dari saya, terima kasih dan Santi Om.